suasananya berbeda. Dan keluarga saya, istri dan anak juga seneng kali. Terus juga waktu itu Pak Chandra ada terus ngomong ke anak saya, ngomong gimana? Mau lagi tahun depan? Mau, minta ke papamu katanya. Akhirnya saya di profesi saya dan istri praktek ya, kami praktek. Dan kami kerja ini mulai pagi, jadi jam 6 sudah praktek sampai jam 8, kadang-kadang sampai jam 9, terus lanjut ke kampus sampai jam 3, jam 4. Ya, jam 3 kita pulang, pegang beberapa klinik hotel, ya, sampai jam 5 pulang praktek lagi, sampai jam 8, 9, setengah 10. Oh, hampir setiap hari, kecuali hari Minggu. Wow. Ya sebetulnya ya untuk penghasilan sih, kami hanya bertiga ya, anak saya satu tunggal, jadi lebih dari cukup gitu. Yeah. Tetapi tidak punya cukup waktu untuk menikmati rekreasi keluarga. Sehingga dulu kita pergi paling sehari 2 hari. Jadi Sabtu langsung balik atau Sabtu minggunya balik. Yeah. Tetapi trip di Genting itu 5 hari, kami merasakan benar-benar itu trip yang berkualitas. Nah di sana saya enak ya. Jadi di sini kalau menjalankan bisnisnya, terus saya juga melihat lingkungannya sangat positif, ya. Lingkungannya sangat positif, terus saya jadi tertarik. Ya kenapa nggak dijalankan? Produk saya sudah mempelajari dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau dibilang melanggar etika itu, kalau tidak ada landasan ilmiahnya bolehlah dibilang melanggar etika. Tetapi kalau ini landasan ilmiahnya ada dan ini secara manfaat menguntungkan pasien, maka justru itu yang jadi tanggung jawab seorang dokter. Ya. Poin utamanya melayani masyarakat di bidang kesehatan itu ya. Mengutamakan kesehatan pasien. Ya. Nah, terus kan juga mengupdate pengetahuan. Ya, itu kan tanggung jawab seorang dokter. Ya. Nah, dari sana terus juga secara penghasilan juga ini pekerjaan yang halal, ya. Terus ketiga, jadi juga ada waktu untuk keluarga. Itu yang menyebabkan saya mau jalan di HDI ini. Jadi karena waktu ngelihat, ini 200 orang HDI itu dia fokus jalanin HDI, kemudian bisa punya waktu spare time jalan bareng kayak gini, yang dokter pikirkan waktu itu susah ya, yang bisa didapat apabila mungkin terus menerus menekuni profesi ini gitu dok. Iya. Gambarannya. Karena ya praktek kami ya, istri dan saya itu ya ndak sepi gitu ya. Iya. Nah jadi saya tahu dok. Kami kalau kami mau liburan, kami ini kalkulatornya ngitung juga. Kalau sehari libur berarti potensial loss-nya berapa gitu ya. Belum lagi kekhawatiran begini, saya yakin juga banyak dokter juga seperti saya. Kekhawatiran pasien kalau sakit nunggu 1-2 hari masih bisa. Tapi kalau sakitnya serius nunggu 4 hari, 5 hari pasti enggak mau. Pasti dia akan pindah ke dokter. Lah kalau pindah ke dokter terus cocok gimana? Betul. Jadi kami enggak berani libur. Jadi ada istilah, mohon maaf ya dok, ada istilah dari beberapa rekanan yang juga bercanda, ya ini obrolan santai kan. Ada yang bahkan ngomong, Nuk, dokter itu memang kelasnya kelihatannya strata secara pendidikan tinggi, tapi sebenarnya mencari uangnya tuh sama aja dengan buka warung, Nuk, katanya gitu. Betul ya dok ya? Jadi kalau nanti tutup terus warungnya katanya pindah belakangnya. Betul. Gitu ya dok. Nah dok, ini yang menarik ya. Saya melihat dokter ini betul-betul positif memandang bahwa ini pekerjaan yang halal, produk bagus, dan ini untuk masa depan keluarga saya oke banget gitu ya. Tapi bagaimana dengan stigma gini dok? Ya nanti dokter Riko boleh jawab juga. Kan tetap jualan. Ini kan gak etis, kan gengsi. Iya bisnis gitu ya. Nah ini mungkin apa pandangan dokter Radino nanti juga bisa dibagikan bagi sejawat yang sama-sama mungkin baru mulai merintis membangun HDI-nya, ya kan? Atau ya juga bagi teman-teman yang lain mungkin bisa ada sebuah informasi dok saat harus bicara dengan
dokter atau para medis yang lain gitu dok. Silakan. Ya, saya yakin Dokter Riko juga diajari waktu kuliah. Ya, jadi dosen-dosen kami ini, guru-guru kami selalu ngomong dokter tidak boleh berbisnis. Betul ya dok? Ya. Kenapa dok gitu? Ya mungkin pandangan istilahnya apa ya, bahwa profesi dokter itu memang suatu profesi mulia gitu ya, membantu orang dan sebagainya seperti itu. Ya jadi, memang seperti itu. Jadi anggapan jualan tuh dianggap nggak mulia? Jadi. Sepertinya seperti itu gitu. Seperti itu. Tanpa sadar ya, maksudnya tidak terucap, mungkin seperti itu. Tapi ya dalam perjalanan kalau dulu waktu masih mahasiswa, ya kita akan membayangkan seperti itu, ya ideal sekali gitu ya. Tapi begitu dalam perjalanan kita juga melihat sebenarnya bahwa berjualan pun selama yang dijual ini bermanfaat, kita tidak merugikan orang lain, dijual dengan yang sewajarnya, itu juga sesuatu yang mulia gitu. Maksudnya juga membantu banyak orang mendapatkan kebutuhan mereka, lebih sehat dan sebagainya. Pada dasarnya juga, dalam tanda kutip, dokter pun juga menjual jasanya sebenarnya kan. Menjual jasanya juga. Yeah. Pada akhirnya ya semua tentang kita menjual sesuatu gitu, istilahnya jasa atau produk, seperti itu. Betul. Sih. Jadi ini sebetulnya lebih melihat ke dasar motivasinya apa dulu gitu ya dok ya. Kalau motivasinya lu cuma hanya cari uang dan uang itu yang mungkin ya nggak oke ya gitu ya. Tapi kalau memang istilahnya ini loh ada produk yang oke, kita juga bantu mereka, why not gitu ya. Dan mungkin juga pada dasarnya kalau misalnya dikatakan tidak berjual produk, ya kembali ke orangnya. Karena setiap dokter pun kan juga meresepkan obat dan sebagainya. Yang ya mungkin juga banyak orang juga tahu, ya tergantung orangnya lagi, tergantung dokternya. Bagaimana yang penting dalam sumpah dan dalam etika kita memberikan manfaat yang mementingkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi kita. Nah selama itu yang dilakukan dan sesuai dengan landasan ilmiah yang tepat, ya itu sesuai dengan sumpah kita, sesuai dengan etika yang diajarkan sebenarnya. Jadi nggak gitu. Melanggar ya kalau menjual itu ya sebetulnya dok ya? Masalah apa yang nanti akan dipandang orang tuh melanggar gitu dok biasanya? Kalau di etika itu yang tidak boleh itu kan menyalahgunakan kepercayaan. Oke. Ya karena dokter dipandang sebagai profesi yang mulia dan pasien itu percaya dengan dokter, jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau menyalahgunakan kepercayaan. Sehingga dokter bisa terus menjual produk ataupun ya meresepkan obat yang sebetulnya tidak dia perlukan atau meminta suatu pemeriksaan yang sebetulnya tidak diperlukan ya. Itu yang tidak boleh. Ya, sebenarnya dimanapun sama ya dok ya, itu kan ya, berbohong lah ya istilahnya ya gitu ya, menjerumuskan lah ya istilahnya gitu. Ya, nah kalau aturannya, katanya saya dengar ada aturan etikanya tidak boleh menjual di tempat praktek atau gimana tuh dok? Mestinya? Kebetulan Dr. Haryono magister hukum kedokteran, jadi mungkin lebih. Kebetulan sampai dipelajari. Iya dok, gimana dok kalau itu dok? Ya memang berapa tahun yang lalu saya ngambil S2 hukum, ya hukum kedokteran, dan saya juga semakin mantap karena bahwa kalau guru-guru kami mengajar bahwa dokter tidak boleh berbisnis, maka dokter tidak boleh praktek. Karena praktek itu sebetulnya adalah jual jasa. Bagian dari bisnis ya? Sama jasa, dengan saya buka panti pijet ya, jual jasa. Jual jasa dan ada transaksi di sana. Oh, oke. Maka itu namanya bisnis. Jadi kalau ngomong dokter tidak boleh berbisnis, ya berarti dokter tidak boleh praktek. Oke. Ya, selama ada transaksi, ada pembayaran, maka itu bisnis. Oke. Dan itu bisnis jasa. Ya, bisnis bidang jasa ya. Jadi itu sudah mematahkan bahwa dokter tidak boleh berbisnis, itu ya kurang tepat. Ya, memang profesinya tidak boleh dibisniskan. Ya, tetapi profesi sendiri itu sudah ketika menjalankan praktek, buka praktek, terus pasiennya membayar jasa itu sudah bisnis. Yang penting bagaimana caranya, motivasinya jangan melanggar ya, karena kalau terus ya itu tadi melakukan pemeriksaan yang sebetulnya tidak diperlukan, kemudian meresepkan obat yang sebetulnya tidak diperlukan, bisa dengan obat lain yang lebih murah, tetapi sama-sama bermanfaat. Nah, ya, kalau bagaimana dengan suplemen? Suplemen ini posisinya adalah terapi komplement, jadi pendamping. Ya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kita tahu bahwa motivasinya adalah untuk kebaikan pasien, untuk
pasien itu lebih cepat sembuh, sehingga kalau dihitung-hitung maka biaya pengobatannya akan lebih murah. Berarti kita sebetulnya adalah mementingkan kesehatan pasien. Oke. Ya, itu. Jadi ketika saya belajar di S2, ya saya semakin mantap. Jadi saya ya selama kita tidak berlebihan overclaim, selama kita bisa memberikan penjelasan yang benar, ya, maka itu menurut saya sih tidak melanggar etika. Oke. Jadi di tempat praktek itu pun para dokter ya kayak Dokter Hardiono pun bagaimana di dok kondisinya seorang dokter? Kalau saya meresepkan tetap resep dokter. Ya. Oke. Tetapi saya memberikan penerangan, memberikan informasi kepada pasien kalau ini obatnya adalah ini, tapi kalau misalnya mau bisa dikombinasi dengan suplemen, nanti bisa beli, tempatnya di sini, silakan beli sendiri. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, ini jadi menarik sekali karena Dokter Hardiono justru ya ternyata saya baru tahu S2-nya di apa tadi dok? Hukum kedokteran. Hukum kedokteran, iya. Oke. Wah, ini menarik ya. Dok, kita ke dokter yang muda ini dulu. Nah, ini kan milenial kan dokter ini. Pandangan Dokter Riko tentang MLM ini sendiri kira-kira seperti apa dok? Dalam pandangan seorang milenial, mandang bisnis MLM ini seperti apa sih? Mungkin awalnya sebenarnya saya tuh dulu bahkan tipe untuk masuk ke marketing aja nggak pernah kepikiran, karena itu saya masuknya dokter. Ya, terus apalagi sampai ke MLM, multi level marketing gitu. Sebenarnya nggak pernah tahu, nggak pernah ada yang nawari juga, tapi sudah negatif dulu. Ya. Awalnya sudah langsung negatif. Ya mungkin itu seperti yang dialami banyak orang. Kadang ya kita dengar dari opini publik mungkin ya. Jadi saya sudah negatif. Tapi dalam perjalanan saya cuma mengiranya kayak sesuatu yang apa ya istilahnya ya, ya mencari orang yang nipu dan sebagainya. Waktu itu, begini situ. Jadi hanya samar-samar aja. Tapi ketika dijelaskan, waktu diajak dan sebagainya tadi masuk itu, dan ternyata kok masuk akal gitu ya. Kok sebenarnya menurut saya kok tidak ada salahnya. Kenapa kok orang-orang jadi negatif? Saya jadi bingung sendiri. Dulu dalam hati waktu diajak Dokter Hard, saya tertarik nih. Tapi dalam hati saya mikir, semoga bukan MLM, semoga bukan MLM. Dalam hati saya mikir gitu sebenarnya waktu di presentasi itu. Karena sempat ada denger-denger HD ini katanya MLM gitu. Gitu ya? Ya. Padahal MLM nggak tahu apa ya? Nggak tahu juga. Cuma ya berdoa semoga itu bukan MLM gitu. Ternyata sampai di presentasi di bagian yang apa ya fakta-fakta dan ini MLM. Akhirnya saya berpikir ulang gitu. Kalau yang saya kira bungkusnya ini sesuatu yang negatif, tapi ternyata saya kenali dalamnya, ternyata menurut saya di mana letak negatifnya. Di sini ketika kita sebagai kebetulan saya dokter juga tadi, di sini malah bisa membantu mengedukasi masyarakat lebih sehat. Tak usah nunggu sakit, sebisa mungkin bahkan tidak sakit gitu ya. Kita nggak mungkin bisa menjadikan semua orang dokter kalau kita mau bantu lebih banyak. Yeah. Tapi di sini kita bisa menduplikasikan diri kita ke banyak orang dengan pengetahuan kesehatan dan sebagainya. Belum lagi ada anak-anak di SPI ya, Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Saya waktu itu dengar itu juga, saya cukup agak naif mungkin ya waktu itu ya. Seolah-olah kayak berhubungan dengan uang, bisnis itu semacam yang kurang baik gitu. Waktu itu. Ya. Ya, karena itu begitu dijelaskan. Apalagi MLM, wah tambah bagus, jadi cocok gitu. Mungkin waktu itu sedikit naif gitu. Dan berjalan saya lihat, ya waktu itu Dr. Hard juga menyampaikan, belajar dari Pak Julianto, saya melihat ternyata kalau misalnya kita mau membantu orang, misalnya ada orang kelaparan gitu ya, terus kita sama-sama ikut tidak makan. Nah akhirnya juga kita dapati 2 orang mati kelaparan. Tapi dengan kita bisa bekerja, bisa menghasilkan, kasih orang kelaparan itu makan, maka kita dapatkan 2 orang hidup. Jadi saya, oh iya, tidak ada yang salah dengan kaya, dengan MLM, dengan apapun. Selama itu pada akhirnya juga membuahkan kebaikan gitu. Itu yang saya akhirnya berubah dan saya pikirkan juga masuk akal dan memang bisa tidak ada bedanya juga dengan profesi yang lain. Ya sudah, kenapa nggak dilakukan? Gitu.